Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi pada tanggal 1 Maret pada hari Senin 2021. Pagi ini saya akan mengajak kita membaca dari buku Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali membaca riwayat perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Perjalanan orang Israel ini merupakan gambaran dari perjalanan iman orang percaya dalam mengiring Tuhan. Oleh sebab itu kita jumpa ketika Musa dan Harun menghadap Firaun supaya umat Tuhan diberi kebebasan untuk keluar dari Mesir, pergi beribadah jauh dari Mesir, yaitu di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Ternyata Firaun tidak memberi izin mereka keluar jauh dari Mesir. Ini adalah gambaran dari perjalanan iman orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang sudah terima Yesus, yang sudah menjadi orang-orang yang ditebus Tuhan, tetapi memiliki kualitas rohani yang tidak dalam. Kenapa? Karena mereka masih dibayang-bayangi oleh Firaun. Jangan sampai kamu keluar dari Mesir. Biarlah kamu ibadah di Mesir saja. Di situ kita tahu gambaran Mesir adalah berbicara tentang keadaan duniawi. Sehingga jelas sekali bahwa Firaun itu berusaha supaya Israel tidak keluar dari Mesir. Dengan kata lain, perjalanan iman kita tidak sungguh-sungguh rohani. Masih diberi kesempatan ada di lingkungan Mesir. Nah, banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan, tanpa disadarinya, mereka masuk dalam kondisi seperti itu. Bahwa perjalanan kekristenannya Kristen tetapi masih hidup dengan cara duniawi, masih terbiasa dengan gaya Mesir, dan hal-hal itulah yang ternyata tidak dikehendaki Allah. Sebab itu Allah berkali-kali menyuruh Musa dan Harun untuk pergi menghadap Firaun. Tidak bisa seperti itu. Dan kita jumpa itulah tanda dari kekristenan yang tidak mendalam. Nah, ketika Firaun mendapatkan Musa untuk kali berikut datang menghadap kepadanya bersama Harun dengan alasan meminta supaya umat Tuhan boleh keluar untuk berbuat bakti, maka Firaun berkata, "Tidak perlu kamu semua pergi, biar bapak-bapak saja, istri, anak-anak biar tinggal di rumah." Bujukan-bujukan itu yang seringkali kita jumpai dalam perjalanan kekristenan kita, bahwa kita beribadah tetapi kita tidak punya persekutuan. Kita tidak bersekutu satu dengan yang lain. Kita beribadah, berbakti, tetapi kita tidak merasa ada suatu hubungan yang lebih dari sekedar kumpul bersama, tetapi kita menganggap ini biasa. Datang, pergi, datang beribadah, pulang, tidak memperhatikan dan memperdulikan satu dengan yang lain.
Kristen tanpa persekutuan. Dan hal itulah yang ditawarkan oleh Firaun. Itulah tawaran-tawaran yang kita seringkali jumpai dalam kehidupan kekristenan. Banyak kita pergi ibadah, tapi pulang kita seperti tidak baku kenal satu dengan yang lain. Saya pernah mengikuti kebaktian kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi yang dibuat oleh penginjil Bapak Benny Hinn di Ancol. Ribuan orang di dalam, semua bisa nyanyi lagu yang sama, semua bisa ikut praise and worship yang sama, semua bisa bersuka cita di dalam roh. Tapi waktu pulang, masing-masing urus dirinya, gak ada yang pusing, gak perlu satu dengan yang lain. Tadinya beribadah sukacita, nyanyi loncat-loncat, bersentuhan satu dengan yang lain, tapi pulang gak pernah kenal. Dan itulah ciri dari kekristenan tanpa persekutuan. Dan ternyata Firaun tidak pernah selesai dengan bujukan-bujukannya. Kita jumpa lagi bagaimana ibadah yang ditawarkan Musa dan Harun kepada Firaun. Ternyata Firaun berikan solusi. Boleh, kali ini boleh beribadah, tetapi jangan membawa korban. Kita jumpa bahwa ini adalah bujukan-bujukan yang membahayakan iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak perlu sampai semua kita mau berikan. Kalau perlu kan kita cuma memuji Tuhan, beribadah saja. Tidak usah bawa persembahan. Itu yang ditawarkan oleh Firaun kepada Musa. Jangan kamu bawa persembahan. Jangan kau bawa kambing dombamu. Biar mereka tinggal di kandang saja, kamu yang pergi ibadah. Tuhan katakan, ibadah yang berkenan kepada Allah bukan hanya membawa korban seperti itu, tapi dalam buku Roma dikatakan ibadah yang sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan adalah hidup yang dipersembahkan sebagai korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Korban yang hidup. Jadi kita melihat Firaun membujuk supaya jangan ada korban. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita, korban yang sesungguhnya adalah korban yang hidup. Disitulah kita menemukan bahwa kekristenan mendapatkan banyak godaan di dalam iman pengiringannya kepada Tuhan. Yang pertama kita dengar tadi bahwa tidak mendalam, jangan terlalu rohani. Yang kedua, jangan ada persekutuan. Yang ketiga, jangan ada persembahan, jangan ada korban. Dan yang terakhir, Firaun pun berkata, jangan terlalu jauh, dekat-dekat saja. Kita melihat bahwa seringkali kita masih diikat dengan keadaan duniawi. Kita sudah melakukan, kita sudah berusaha, tetapi ikatan-ikatan duniawi masih mempengaruhi cara hidup kita. Nah, sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan hari ini supaya kita memperhatikan ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan, supaya jangan kita terpengaruh oleh bujukan Firaun yang seakan-akan silakan beribadah, tetapi ada ikatan, ada hambatan, ada cobaan yang membuat kita tidak maju. Sebab itu mari pagi ini kita mau satu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita membangun kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kekristenan kami harus tuntas. Kami tidak bisa mengikuti Tuhan hanya dengan setengah jalan dan tidak menyerahkan seluruh kehidupan ini pada kehendak rencanamu. Sebab itu Bapa, tolong kami semua,
yang hari ini akan pergi bekerja, yang akan berdagang, maupun yang akan bersekolah, dan juga yang tinggal di rumah. Tuhan, ingatkan kami, supaya kekristenan kami dapat bangun dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam kehidupan ini biarlah Bapa di surga dipermuliakan, karena kami menjadi orang Kristen yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam iman dan pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Biarlah dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.